Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pojok Tio. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang sering muncul ya di UTBK SBMPTN. Nah, salah satunya adalah tentang dinamika atmosfer, yaitu struktur vertikal atmosfer. Nah, seperti apa materinya? Check it out. Lanjutkan. Oke, sebelumnya saya akan sharing dulu ya. Share screen. Oke, baik. Ini adalah materi ya yang sering muncul di UTBK SBMPTN. Ya, judulnya adalah tentang struktur vertikal atmosfer atau susunan lapisan atmosfer ya secara menegak. Oke. Nah, sebenarnya lapisan ya udara yang kita yang berada di bumi ya, yang kita di mana kita tinggal di sini ya. Sebenarnya bumi itu tidak hanya memiliki satu lapisan udara ya. Nah, tetapi dia memiliki lebih dari satu lapisan, bahkan banyak ya, ada 5 lapisan. Nah, secara etimologi sendiri sebenarnya atmosfer itu kan terdiri dari dua kata ya, atmos dan sfera. Ya, atmos artinya adalah udara, sedangkan sfera atau sfer artinya adalah lapisan. Nah, berarti secara etimologi atmosfer adalah lapisan udara. Nah, secara terminologi atmosfer sendiri sebenarnya lapisan udara yang menyelimuti bumi ya, yang berotasi dan berevolusi bersama bumi akibat gaya gravitasi. Nah, secara menegak ya, susunan lapisan atmosfer sendiri ya, atau disebut struktur vertikal atmosfer sendiri itu terdiri dari 5 lapisan ya, yang dibagi berdasarkan suhu atau temperatur. Nah, ada apa aja? Nah, di sini saya kasih nomor ya, ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4, kemudian ada 5. Nah, jadi berdasarkan suhu atau temperatur ya, lapisan atmosfer atau lapisan udara itu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama adalah lapisan troposfer. Nah, troposfer itu secara etimologi berasal dari kata tropein ya. Tropein itu artinya berubah-ubah. Nah, kenapa disebut tropein atau berubah-ubah? Ya, karena memang pada lapisan troposfer ini dia terjadi dinamika cuaca dan iklim ya, di mana cuaca itu selalu berubah ya. Nah, lapisan ini terdapat pada ketinggian kurang lebih 0 hingga 18 km. Nah, tetapi tidak sama untuk setiap bagian atau tempat di bumi. Misalnya kalau di kutub itu sekitar 8 km, kemudian di Khatulistiwa sekitar 18 km, kemudian di lintang sedang sekitar 11 km, kemudian rata-ratanya adalah 12 km. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Sebenarnya tidak hanya di lapisan troposfer ya, di lapisan yang lain juga sama sebenarnya. Karena bentuk bumi kita itu bentuknya adalah geoid atau elipsoid ya, artinya diameter di khatulistiwa itu dia lebih panjang dibandingkan dengan diameter di kutub, maka lapisan udaranya pun akan mengikutinya. Karena tadi secara definisi atmosfer itu dia menyelimuti bumi yang berotasi dan berevolusi bersama bumi akibat gaya gravitasinya. Maka pastinya bentuk atmosfernya juga dia mengikuti bentuk buminya yang sifatnya geoid atau elipsoid. Nah, selain itu, di khatulistiwa kenapa dia bisa lebih tinggi atau lebih panjang gitu ya, atau lebih luas, karena di khatulistiwa terjadi proses, intensitas panas matahari yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan bagian, bumi yang lain. Nah, sehingga logikanya ketika udara itu dipanaskan, maka dia akan memuai atau mengembang gitu. Sehingga di khatulistiwa dia, lebih, mengembang ya atau lebih luas atau lebih panjang dibandingkan dengan, lapisan udara di tempat-tempat yang lain. Oke, baik. Nah, kemudian lapisan troposfer juga disebut sebagai weather sphere ya, tadi sudah kita bahas ya, karena terjadi dinamika cuaca dan iklim ya, seperti awan ya, angin, kemudian hujan ya, kemudian pelangi ya, dan seterusnya itu terjadi di troposfer. Makanya tadi saya bilang troposfer itu berasal dari kata tropen yang selalu berubah-ubah ya, karena terjadi dinamika cuaca yang selalu berubah-ubah. Nah, kemudian pada lapisan troposfer ini mengandung kurang lebih 75 hingga 80% total massa molekul atau gas yang terdapat di atmosfer bumi. Nah, karena logikanya troposfer itu kan lapisan udara yang dekat dengan permukaan bumi, ya di mana permukaan bumi itu pasti memiliki gaya gravitasi yang lebih besar dibandingkan dengan lapisan udara di atasnya. Maka logikanya pasti molekul-molekul udara itu dia padat di permukaan atau lebih rapat di permukaan. Dan nanti semakin ke tinggi, maka kerapatan molekul udaranya pasti
jauh berkurang ya, karena gaya gravitasi buminya semakin berkurang juga gitu. Oke, baik. Kemudian terjadi temperatur lapse rate ya, atau disebut gradient thermometric ya. Artinya perubahan temperatur ya terhadap ketinggian ya. Jadi setiap naik 100 meter itu suhunya turun ya sekitar 0,65 derajat Celcius ya. Ini rata-ratanya sebenarnya. Tergantung dari tempatnya. Kalau dia lebih dingin maka dia akan penurunan suhunya akan lebih rendah juga ya. Nah, di sini juga berlaku hukum adiabatik basah dan kering. Nah, yang disebut adiabatik adalah perubahan atribut suhu terhadap ketinggian tanpa adanya penambahan panas dari luar maupun pengurangan panas keluar ya. Jadi artinya sifatnya tetap di luar sana gitu ya. Ini hanya berbicara tentang perubahan atribut suhu ya terhadap ketinggian. Nah, pada hukum adiabatik basah itu disebutkan bahwa kalau disebut basah itu berarti eh, apa pada saat terjadi kondensasi ya atau pengembunan. Jadi setiap naik 100 meter suhunya itu sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius ya. Atau 0,65 atau 0,61 ya itu sama aja. Atau bahkan di daerah pegunungan Alpen itu penurunan suhunya ketika terjadi adiabatik basah itu bisa 0,45 derajat Celcius ya. Nah, sedangkan adiabatik kering itu ada dua ya. Ada yang dibagi dua ya, maksudnya setiap naik 100 meter suhunya turun 1 derajat, atau satu lagi setiap turun 100 meter suhunya naik 1 derajat ya. Intinya kalau yang adiabatik kering itu yang belum terjadi kondensasi. Cuma kalau yang basah dia sudah terjadi kondensasi. Oke, ini adalah karakteristik dari lapisan troposfer ya. Kemudian yang kedua ada lapisan stratosfer. Nah, ya. Nah, stratosfer asal kata stratified sphere ya artinya lapisan bertingkat ya. Karena di sini ada lapisan di dalam stratosfer ini ada lapisan ozon ya. Nah, sehingga terjadi proses kenaikan suhu atau gradasi suhu sebenarnya atau yang disebut inversi suhu ya, sehingga disebut stratified ya, bertingkat. Nah, stratosfer kira-kira ketingginya 18 hingga 50 kilo ya, di mana di lapisan ini terdapat lapisan ozon ya atau O3 atau ozonosfer ya. Walaupun sebenarnya ozon sendiri itu bukan hanya di lapisan stratosfer aja, tapi ada juga di troposfer ya, tetapi bentuknya bukan lapisan gitu ya, gas ozon gitu. Ya. Nah, kalau di stratosfer itu sekitar ketinggian 25 atau 19 hingga 48 kilo ya. Itu ada lapisan ozonnya. Nah, kandungan ozon terbanyak itu sekitar 22 kilo ya di beberapa literatur ya. Oke, baik. Nah, lapisan ozon ini sebenarnya berfungsi untuk menyerap radiasi gelombang pendek ya. Nah, salah satu radiasi gelombang pendek itu misalnya sinar ultraviolet ya. Selain sinar gamma misalnya ya atau sinar X ya, itu juga gelombang pendek ya. Paling besar itu sinar ultravioletnya diserap di lapisan ozon. Nah, sehingga di lapisan stratosfer ini terjadi proses inversi suhu ya, di mana bertambahnya suhu seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kalau tadi di troposfer itu justru kebalikannya. Semakin tinggi ketinggian di lapisan troposfer justru semakin turun suhunya. Ya, makanya tadi ada temperatur lapse rate atau gradient thermometric ya. Itu nanti ada juga tadi hukum adiabatik basah ya dan kering. Gitu. Sedangkan kalau di sini di stratosfer itu bertambahnya suhu ya seiring dengan bertambahnya ketinggian atau inversi suhu karena tadi ada lapisan ozonnya ya, karena lapisan ozon menyerap radiasi gelombang pendek ya sehingga jadi panas gitu. Nah, kemudian lapisan ketiga adalah lapisan mesosfer ya atau disebut sebagai middle sphere ya, lapisan tengah gitu ya. Nah, di mesosfer ini ketinggiannya sekitar 50 hingga 80 kilo, kemudian terjadi penurunan suhu juga ya seiring dengan bertambahnya ketinggian. Nah, gradien di mesosfer ya, gradien penurunan suhunya itu berorder 0,4 derajat ya per 100 meter ketinggian. Ya, ini maksudnya setiap naik 100 meter suhunya berkurang ya 0,4 derajat Celcius. Sedangkan kalau di troposfer tadi setiap naik 100 meter suhunya berkurang cuma sekitar 0,65 ya derajat Celcius. Jadi sebenarnya mesosfer ini justru dia dari segi suhu udara dia lebih rendah ya. Bahkan di bagian muka bumi ya yang paling dingin itu sebenarnya di mesosfer ya, bukan di kutub Antartika sekalipun ya. Karena
di mesosfer sendiri ya, akibat penurunan suhu ini, dia bisa mencapai suhunya itu sekitar -90 hingga -110 derajat Celcius ya. Bayangkan -90 hingga -110 derajat Celcius ya, sangat dingin. Nah, fungsi dari mesosfer adalah melindungi bumi dari benda-benda ruang angkasa yang jatuh ke bumi, ya di mana di lapisan mesosfer itu terjadi meteoroid terbakar, ya sehingga nanti kalau ada benda langit lain ya, benda langit di atas bumi kita gitu, kemudian tertarik oleh gaya gravitasi, ya meteoroid ya namanya, kemudian dia akan bergesekan dengan lapisan mesosfer, ya kemudian dia terbakar. Nah, sehingga nanti membentuk meteor, ya kemudian meteor jatuh ke permukaan bumi, ya menjadi kepingan-kepingan yang lebih kecil. Nah, itu namanya adalah meteorit ya. Jadi ada meteoroid terbakar menjadi meteor, jatuh ke bumi namanya meteorit. Nah, kemudian tempat terjadinya pemantulan gelombang radio frekuensi rendah ya. Jadi sebenarnya di mesosfer sendiri ini ada proses ionisasi ya, walaupun tidak banyak. Sehingga bisa digunakan sebagai wahana untuk pemantulan gelombang radio ya untuk frekuensi yang rendah. Nah, kemudian ada lapisan termosfer ya. Nah, termosfer ini sering disebut sebagai lapisan panas atau hot layer ya. Nah, pada ketinggian 80 hingga 800 kilometer ya, karena terjadi proses inversi suhu juga. Ya, tadi kita sudah bahas inversi suhu ya di lapisan stratosfer. Ya, artinya inversi suhu adalah bertambahnya suhu seiring dengan bertambahnya ketinggian. Kalau di stratosfer, ya bertambahnya suhu seiring dengan bertambahnya ketinggian itu akibat adanya lapisan ozon yang menyerap radiasi gelombang pendek, ya terutama ultraviolet. Sedangkan kalau di termosfer, ini proses inversinya akibat adanya proses ionisasi, di mana elektron-elektron yang bermuatan listrik negatif terkelupas atau bahasanya strip ya dari atom atau molekul netral untuk selanjutnya membentuk ion bermuatan positif dan elektron bebas ya. Nah, selain proses ionisasi sendiri, di lapisan termosfer juga terdapat molekul-molekul ozon, bukan molekul ozon ya, maksudnya molekul oksigen gitu ya, O2 gitu, cuma kandungannya kan tidak banyak. Nah, tetapi ketika kandungan oksigen yang secara kerapatan molekul itu tidak banyak ya, terkena sinar matahari atau ultraviolet ya, maka walaupun dikit ya dia akan menyerap panas yang maksimum ya, karena logikanya molekul oksigennya itu sedikit sekali ya, sehingga kalau kena panas dia pasti langsung panas. Nah, itu juga dapat menyebabkan proses inversi suhu ya di lapisan termosfer. Maka disebut hot layer. Cuma artinya hot layer ini di termosfer itu bukan semuanya ya panas sekali, bukan. Ya, karena dia kerapatannya renggang gitu ya, walaupun dia panas, tapi antara partikel satu atau molekul satu dengan yang lain itu jaraknya berjauhan gitu ya. Jadi jangan bayangkan termosfer itu panas semuanya, bukan ya. Cuma partikel-partikel atom atau molekul-molekul atomnya itu dia saling berjauhan ya. Nah, kemudian pemantulan gelombang radio frekuensi tinggi ini juga terjadi di lapisan termosfer ya, karena memang di termosfer ini sebenarnya nanti proses ionisasinya sudah lebih banyak ya dibandingkan dengan lapisan mesosfer ya yang tadi ya. Nah, kemudian pada ketinggian sekitar 80 km hingga 300 km ya di zona 10 derajat hingga 20 derajat lintang ya baik utara maupun selatan, dari kutub magnetik bumi terbentuk aurora ya. Aurora itu adalah pemijaran ya, atau dia gejala optik ya, dia gejala optik yang terjadi akibat adanya pemijaran ya sinar matahari oleh ion-ion partikel-partikel ion listrik gitu ya di lapisan termosfer. Terbentuk aurora borealis utara dan aurora australis ya selatan akibat penetrasi ya partikel-partikel ionisasi ke dalam atmosfer bumi. Kalau yang pernah nonton Frozen ya, nah itu udah tahu tuh ya. Itu di bagian lintang tinggi ya baik utara maupun selatan ya itu terdapat gejala aurora. Nah, kemudian lapisan terakhir adalah lapisan eksosfer ya. Ini berdasarkan suhu ya atau temperatur ya. Eksosfer itu ketinggiannya sekitar lebih dari 800 km ya hingga pada batas magnetopause atau disebut medan magnetik bumi ya. Sejauh itu ada medan magnetik maka di situ masih lapisan eksosfer ya. Tetapi kalau sudah tidak ada berarti sudah ruang hampa udara ya di atas eksosfer. Merupakan batas antara atmosfer bumi dengan lapisan antar planet ya atau interplanetary space. Kemudian terjadi kebocoran atom-atom tertentu ya, terutama atom-atom yang memiliki berat lebih ringan ya, misalnya hidrogen dan helium ke ruang angkasa ya. Nah, selain
berdasarkan suhu ya atau temperatur, ternyata lapisan atmosfer itu juga bisa dibagi berdasarkan sifat radioelektrik, ya. Nah, berdasarkan sifat radioelektrik ya, struktur vertikal atmosfer itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut sebagai lapisan netrosfer, ya, sekitar ketinggiannya 0 hingga 60 kilometer, ya. Jadi netral di sini, tidak terjadi sifat radioelektrik. Kemudian yang kedua ada lapisan ionosfer. Nah, ya, jadi jangan disamakan antara ionosfer dengan lapisan yang tadi itu, ada termosfer ya. Kalau termosfer ya dan teman-temannya itu dibagi berdasarkan suhu atau temperatur udara, sedangkan ionosfer ini ya dibagi berdasarkan sifat radioelektrik ya, mampu atau tidak ya lapisan tersebut memantulkan gelombang radio. Oke. Nah, ketinggian ionosfer sekitar lebih dari 60 kilo ya hingga mencapai paras atau level yang sangat tinggi yaitu di bawah rumbai-rumbai atau ring bumi ya itu sekitar 1000 kilometer ya. Nah, jadi, sudah saya katakan tadi ya, kalau ionosfer itu kan, lebih dari 60 kilo ya, artinya di lapisan mesosfer itu sudah terjadi proses ionisasi ya. Jadi ada, lapisan ionosfer di situ tuh, ya. Tapi perlu diingat bahwa mesosfer termo itu tidak identik dengan ionosfer, ya tadi pembagiannya beda, ya. Kalau meso dengan dengan termosfer itu dibagi berdasarkan suhu, sedangkan ionosfer dibagi berdasarkan sifat radioelektrik, ya. Nah, kemudian terjadi proses ionisasi. Kemudian terdapat lapisan D atau atom ya. Jadi secara, sederhana ionosfer itu dibagi menjadi 3 lapisan ya. Ada lapisan D atau atom sekitar 60 hingga 80 kilometer, lapisan E atau Kernel Heaviside sekitar 80 sampai 160 kilometer, ya dan lapisan F atau Appleton ya itu nanti dibagi dua ada F1 dan F2. F1 sekitar 160 hingga 210 kilometer, F2-nya lebih dari 210 kilometer. Nah, fungsi lapisan D, E, F ini sebenarnya fungsinya adalah untuk memantulkan gelombang radio ya, di mana di lapisan ini terjadi peristiwa ionisasi, tetapi ionisasinya tidak semuanya sama ya. Yang paling rendah itu di lapisan D atau atom, yang paling tinggi di F2. Oke, baik. Kira-kira itu saja materi ya tentang struktur vertikal atmosfer yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya, tetap semangat terus berjuang ya, jangan kasih kendor ya. Itu saja saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.